Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Inilah yang disinkronkan, yang dihubungkan dengan surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah bertanya kepada kita di saat kita belum masuk ke dalam rahim ibu kita yang berupa daging dan tulang, itulah bayi. Maka saat itu terjadi teken kontrak. Allah bertanya, alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kalian? Maka berkatalah semua ruh yang waktu itu mau ditiupkan ke dalam janin, ke dalam jabang bayi, di dalam kandungan ibu-ibu kita yang masuk 4 bulan. Di saat itu mereka menjawab, qalu, berkatalah mereka semua, bala syahidna, benar ya Allah, kamu adalah Tuhan kami. Semua itu ruh dari bangsa jin, apalagi bangsa manusia, nggak ada di situ lain agama, semua satu keyakinan adalah la ilaha illallah. Sampai ketika masuk ke dalam kandungan di umur 4 bulan sampai masuk umur 9 bulan 10 hari, lahirlah dia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu sejatinya terlahir dalam keadaan suci. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul buhmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, adakah perubahan sikap perilaku kita sehari-hari setelah berada 13 hari di bulan Ramadan? Maka oleh karena itu ini yang senantiasa menjadi renungan bagi kita setiap kita memasuki hari-harinya. Baik itu ketika mau menjelang sahurnya, ketika kita saat mau tarawihnya, disitulah kita harus pahami, sudah adakah perubahan dalam diriku ini. Mari kita bersama untuk menuju ke sana nanti. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Segeralah kepada ampunan Allah.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sungguh ketika kita di saat mau segera cepat menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sungguh kebahagiaan itu luasnya seluas langit dan bumi. Karena kebahagiaan terindah bagi hamba Allah manakala dia masuk kepada ruang permohonan ampunan kepada Allah. Yang pertama adalah karena di situ datang kesadaran bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka di saat itu masuk kepada yang kedua, kita datang tanpa sungkan untuk mengungkapkan kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Dan sungguh ketika kita sampaikan itu, terjadi plong di hati perasaan kita, di akal dan pikiran kita. Inilah yang bahasanya disebut dengan curhat. Kalau bahasa adik-adik kita remaja-remaji disebut dengan mencantumkan goresan di atas diari. Karena itu akan membuat lapang dadanya, hati perasaannya, lapang akalnya dan pikirannya. Maka inilah yang membuat dia senantiasa masuk kepada yang ketiga, ruang bahagia. Maka sadarlah kita dari tiga hal tadi ini, kita masuk kepada pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, kita masuk kepada curhat kepada Allah untuk mohon ampunannya. Yang ketiga, kita masuk kepada karena kita sudah curhat kebahagiaan yang kita rasakan, maka di saat itu kita masuk kepada kesadaran yang sejati bahwa kita diciptakan di muka bumi ini tiada lain tidak bukan sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Inilah yang disinkronkan, yang dihubungkan dengan surat Al-A'raf ayat 179 ketika Allah bertanya kepada kita di saat kita belum masuk ke dalam rahim ibu kita yang berupa daging dan tulang, itulah bayi. Maka saat itu terjadi teken kontrak. Allah bertanya, alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kalian? Maka berkatalah semua ruh yang waktu itu mau ditiupkan ke dalam janin, ke dalam jabang bayi di dalam kandungan ibu-ibu kita yang masuk 4 bulan. Di saat itu mereka menjawab, qalu, berkatalah mereka semua, bala syahidna, benar ya Allah, kamu adalah Tuhan kami. Semua itu ruh dari bangsa jin, apalagi bangsa manusia. Nggak ada di situ lain agama, semua satu keyakinan adalah la ilaha illallah. Sampai ketika masuk ke dalam kandungan di umur 4 bulan sampai masuk umur 9 bulan 10 hari, lahirlah dia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu sejatinya terlahir dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Sampailah orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi, apalagi Muslim. Jadi pada dasarnya di situ semua Muslim, nggak ada yang agama beragam-ragam, cuma satu agama tauhid. Maka inilah tadi sinkronisasi kembali kepada surah Ad-Dzariyat ayat 56 bahwa jangan pernah kita lupa bahwa kita tercipta di dunia ini hanya satu tujuannya, menyembah Allah.
Bapak sebagai prajurit karena menyembah Allah. Saya menjadi ustadz karena menyembah Allah. Jemaah menjadi jemaah karena menyembah Allah. Maka dilakukan semua itu karena Allah. Tidak jadi jaminan harta banyak, pangkat hebat, tidak. Karena jaminan sesungguhnya ketika dipulangkan dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Allah. Baik Bapak yang sebagai prajurit yang baju hijau maupun Bapak prajurit yang baju coklat, menandakan begitu hebatnya tumbuhan dengan penghijauan, menambahkan dengan tanah yang penuh dengan coklat tempat kita bernaung, bertinggal. Di saat itu dijadikan semua Bismillahirrahmanirrahim. Keamanan di dalam negeri terjaga, keamanan dari luar negeri pun terjaga, rakyat semuanya gemah ripah loh jenawi, semua merasakan bahwa berada dalam naungan Allah yang maha suci, karena dengan tekad yang satu semuanya bahwa sadar ia tercipta sebagai hamba Allah. Jadi apa yang kejadian saat ini gak usah dikaji-kaji, tinggal doa kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang maha kuasa. Yakinlah nanti semua ada hikmahnya. Iringi doa dari kita. Karena cuci piring itu susah, mana yang mau dimulai? Apakah piring yang kecil maupun piring yang besar, ataukah gelas yang didulukan, ataukah mangkok yang diutamakan? Tapi di situ kita pandang secara umum bersih semuanya. Yang mengerjakan cuci piring bingung yang mana mau dimulai. Maka di saat itu berikan konsentrasi. Konsentrasilah kita kepada diri dalam mengisi Ramadan ini dengan menjaga hati, perasaan, akal dan pikiran hanya tertumpu kepada Allah yang Maha Rahman. Melihat suasana saat ini, balikkan lagi kepada semua milik Allah, kembali kepada Allah. Maka duduklah kaji terakhir, ya ayyuhalladzina amanu. Kan kita jadi orang beriman itu karena kita pulangan pada Allah. Ku anfusakum, lindungilah dirimu, terlindungi diri kita karena kita pulangkan semua pada Allah. Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari siksa api neraka, kegelisahan. Hati-hati, doa orang yang berkeyakinan pada Allah makbul, mainkan dengan doa. Insya Allah. Pada Allah menampun, pada sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.